Polisi membuka peluang dilakukannya ekshumasi atau pembongkaran makam dari Arya Daru untuk membuat kasus ini semakin terang benderang. Penyelidikan kematian diplomat Kemlu akan tempuh ekshumasi. Ya Allah Pak, kasihan Pak. Kenapa nggak ngelakuin ekshumasinya pas sebelum dikubur gitu loh? Kenapa sekarang pas sudah dikubur harus digali lagi? Kalau dia waktu lakban, gimana mungkin ada orang sambil lakban, sambil nahan napas, sambil menderita? Ya itu rapi banget lakbannya itu. Jadi pasti saya yakin itu korban pembunuhan. Ingat, lo juga punya keluarga, lo punya anak, mungkin lo punya istri, lo punya bapak, lo punya emak, lo punya adik. Gimana kalau itu terjadi sama keluarga lo? Berempatilah dikit. Jangan langsung gitu. Masa iya istri nyari-nyari dibilang terlibat? Kalau mumpun dia terlibat, ngapain dia nyari-nyari? Ngapain dia telepon-telepon? Kan jadi bikin orang gampang menyelidiki. Yang lebih aneh lagi, itu pas bapak itu ketok-ketok, berarti kan di kamar nomor 2 ya, dia bisa masuk ke situ. Yang paling saya heran lagi, pas dia ketok-ketok ke bangunan kamarnya Arya, berarti kan dari samping itu, kok bisa bunyi ya, bisa tok-tok, tok-tok, kayak bahannya itu nggak kuat, kayak bahan apa, triplek kah, atau apakah, kalau tembok diketok nggak bunyi. Yang saya khawatirkan dengan material yang tidak permanen itu bisa tok-tok, begini tok-tok. Apakah pelaku itu sebelumnya sembunyi di kamar nomor 2 itu? Penyelidikan kematian diplomat Kemlu akan tempuh ekshumasi. Ya Allah Pak, kasihan Pak. Kenapa nggak ngelakuin ekshumasinya pas sebelum dikubur gitu loh? Kenapa sekarang pas sudah dikubur harus digali lagi? Kasihan loh Pak. Maksudnya udah biarin beliau itu tenang gitu. Walaupun ya keluarga masih mungkin belum terima gitu, tapi biarinlah almarhum itu udah gitu, nggak usah diganggu-ganggu lagi. Udah jelas kematiannya tuh masih janggal gitu kan, pelakunya masih belum ketemu juga. Terus kan kemarin katanya polisi juga mau secepatnya dalam waktu 8 hari bakal nemuin pelakunya atau menemukan titik terang gitu kan. Dan sekarang mau tempuh ekshumasi. Ekshumasi itu buat yang belum tahu, pemeriksaan jenazah yang udah dikubur gitu loh. Maksudnya udah kasihan. Padahal kan itu bukti udah jelas. Dari CCTV aja udah ada, itu sebenarnya udah kuat gitu loh. Sekarang mau diapain lagi? Kenapa sebelum dikubur aja kemarin-kemarin diperiksanya? Kenapa pas sudah dikubur harus dibongkar lagi gitu loh? Tolong apa, jangan macam-macam, udah jangan terlalu banyak drama. Kasihan loh Pak. Oke, makin kesini mudah-mudahan misteri ini semakin terpecahkan. Jadi setelah kita amati dan kita pelajari, kamar nomor 1 sama 2 sepertinya tidak ada penghuninya ya, karena terbukti waktu Arya datang terus dia keluar lagi bawa sampah pun, kamar 1 dan 2 itu gelap gulita. Yang nyala hanya kamarnya Arya, yang jendela sebelahnya pintu ya. Kalau dari luar berarti sebelum pintu itu ada jendela, lampunya nyala. Itu tempatnya Arya itu. Ya, entah itu denahnya apa itu seperti dapur kecil atau gimana. Yang lebih aneh lagi, itu pas bapak itu ketok-ketok, berarti kan di kamar nomor 2 ya, dia bisa masuk ke situ. Yang paling saya heran lagi, pas dia ketok-ketok ke bangunan kamarnya Arya, berarti kan dari samping itu, kok bisa bunyi ya, bisa tok-tok, tok-tok, kayak bahannya itu nggak kuat, kayak bahan apa, triplek kah atau apakah, kalau tembok diketok nggak bunyi. Yang saya khawatirkan dengan material yang tidak permanen itu bisa tok-tok, begini tok-tok. Apakah pelaku itu sebelumnya sembunyi di kamar nomor 2 itu gitu loh, sembunyi di situ.
Dan waktu bapak itu ketok-ketok begitu, perhatikan. Jendela kamar Arya yang sebelumnya pintu tadinya kan menyala, itu kan sudah padam. Berarti saat dia ketok pun Arya itu sudah nggak ada. Ya, bener nggak sih? Itu kuncinya. Ya sudah, CCTV-nya itu aja kumpul-kumpulin semua. Berarti ada posisi yang enggak, ada material yang enggak kuat di situ, di antara kamar nomor 2 ke 3. Karena bisa diketok dan bunyi. Bisa apa ya tadi, kayak bunyinya ringan banget gitu. Ringan banget, apakah itu pembatasnya enggak permanen atau gimana, kita enggak tahu. Tidak ada tanda-tanda juga Orang gila mana yang melakukan tindak kejahatan hingga menghilangkan nyawa orang akan meninggalkan jejak-jejak kejahatannya, terutama sidik jari. Orang gila mana yang melakukan tindak kejahatan yang menyebabkan kehilangan nyawa seseorang membiarkan dirinya terekspos oleh CCTV. Bila seseorang yang melakukan tindak kejahatan tersebut hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut adalah seseorang yang amatir, mungkin akan melakukan kealpaan, yaitu meninggalkan jejak, sidik jari, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin saja akan mudah terpantau oleh CCTV. Ya. Namun apabila seseorang yang melakukan tindak kejahatan tersebut hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang tersebut adalah seseorang yang profesional dan berpengalaman, maka kealpaan tersebut tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin meninggalkan jejak, sidik jari, dan lain sebagainya. Bahkan akan sangat menghindari terpantau oleh CCTV. Dan kita sudah melihatnya dengan jelas. Dan kita pun sudah sama-sama mengetahui secara seksama kondisi dari mayat yang bersangkutan. Maka dapat disimpulkan, seseorang yang melakukan tindak kejahatan tersebut sangatlah profesional, hingga mampu memanipulasi kematian seseorang agar dianggap seolah-olah akibat dari bunuh diri. Bahkan sangat lihai untuk menghindari sorotan dari CCTV. Ya. Seperti yang selalu aku sampaikan berulang-ulang kali, bila ingin memecahkan sebuah tindak kriminal, maka berpikirlah layaknya kriminal. Bila ingin memecahkan sebuah tindak kejahatan, maka berpikirlah layaknya penjahat. Dan apabila ingin memecahkan sebuah tindak kriminal pembunuhan, maka berpikirlah layaknya kriminal, penjahat, sekaligus pembunuh. Alright. Ulala, case close. Gue bilang sih gila ya, kalau ada netizen yang ngomong itu kematian Pak Arya Daru dari diplomat yang mati di Lakban. Gila kalau dia ngenuduh istrinya. Gila, gue bilang sih gila. Ya bayangin aja nih ya. Kalau misalnya nih, di situ kan dibilang katanya malamnya dia ada teleponan. Ya bisa aja nih si suami itu bilang sepertinya dia dalam bahaya atau sepertinya dia ada ancaman dan lain-lain. Istrinya khawatir dong. Pasti semua istri tuh khawatir dong. Itu yang ngomong mencurigai istrinya, dia punya istri apa enggak sih? Dan dia tuh punya keluarga apa enggak sih? Bagaimana posisi dia kalau itu yang mati itu adalah saudara dia, adik dia, kakak dia. Sebelumnya malamnya dia telepon, aduh sepertinya gue ada ancaman seperti apa, bagaimana? Ya udah tenang aja. Khawatir dong sebagai istri. Wajar dong kalau dia mantau. Kalau dia mantau, dia telepon lagi subuh-subuh. Apakah baik-baik aja? Sampai terus dia mau telepon siapa kalau nggak bisa dihubungin? Ya pasti nelpon yang punya kos atau penjaga kos. Emang dia harus nelpon siapa? Bosnya. Yang bener aja. Nah, sekarang kalau misalkan orang mau mati itu ya, biasanya itu juga dia ada firasat nih, orang-orang terdekat. Entah mimpi, entah firasat yang dia telepon yang nggak biasanya, entah perilaku yang tidak biasanya. Itu wajar kan? Jadi lu kalau lu nggak bisa berempati kepada orang, ya jangan bacot lu tuh jangan terlalu diumbar. Ingat, lu juga punya keluarga, lu punya anak, mungkin lu punya istri,
lo punya bapak, lo punya emak, lo punya adik. Gimana kalau itu terjadi sama keluarga lo? Berempatilah dikit. Jangan langsung gitu. Masa iya istri nyari-nyari dibilang terlibat? Kalau mungkin dia terlibat, ngapain dia nyari-nyari? Ngapain dia telepon-telepon? Kan jadi bikin orang gampang menyelidiki. Ingat tuh jangan asal bacot. Kompolnas klaim dapat informasi baru soal kematian diplomat Kemlu Arya Daru. Kematian Arya Daru Pangayunan diplomat Kemlu masih menjadi misteri. Kompolnas sebut punya informasi terbaru. Penyebab kematian Arya Daru Pangayunan atau ADP, seorang diplomat muda Kemlu yang jenazahnya ditemukan dalam kondisi tidak wajar, yakni dengan wajah lakban, masih menjadi misteri. Proses penyelidikan juga masih dilakukan oleh pihak kepolisian yakni Polda Metro Jaya. Terbaru, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menyampaikan memiliki informasi terbaru seputar kematian ADP. Informasi itu didapatkan setelah Komisioner Kompolnas bertemu dengan pihak keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan. Hal itu diungkap Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam. Menurutnya, Kompolnas memiliki informasi penting usai bertemu dengan pihak keluarga korban pada hari Minggu 20 Juli 2025 lalu. Informasi itu berkaitan dengan kronologi kejadian sebelum Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal pada Selasa 8 Juli 2025 lalu. Kami menarik ke belakang latar aktivitas almarhum pada hari H dan waktu-waktu penting sebelumnya. Dari situ kami mendapatkan sesuatu yang baru, kata Khairul Anam Senin 21 Juli 2025 dikutip dari Berita 1. Atas informasi tersebut, Khairul Anam menjelaskan timnya tengah mendalami tidak hanya kronologi kejadian tetapi juga struktur peristiwa. Selain itu, aktivitas almarhum dalam rentang waktu tertentu saling berkaitan hingga akhirnya mengarah pada peristiwa tragis tersebut juga ikut didalami. Kami tidak hanya melihat kronologi, kami menyusun struktur peristiwa yang mencakup interaksi, aktivitas, serta batasan waktu jelasnya. Menurut Khairul Anam, Kompolnas juga memeriksa barang-barang pribadi milik korban yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Relasi antara barang dan kejadian menjadi salah satu fokus pemeriksaan. Kami akan mendalami makna dan hubungan barang-barang tersebut terhadap peristiwa, apakah mendukung dugaan yang ada atau justru memberi arah baru, ujarnya. Lebih jauh, Kompolnas menyatakan siap bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk memverifikasi informasi baru melalui pemeriksaan ulang TKP. Kami akan melakukan klarifikasi mendalam kalau memang ini bundir harus ada penyebabnya. Tapi kalau bukan atau ada tindak pidana, kami harus konstruksi peristiwanya secara menyeluruh, katanya.